Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa mempresentasikan tugas kerja praktek saya yang ada di BKD. Untuk itu saya akan mempresentasikan tugas kerja praktek saya dengan judul aplikasi surat perintah perjalanan dinas pada Badan Kepegawaian Daerah. Saya mengambil judul aplikasi surat perintah perjalanan dinas karena dalam mengelola surat perintah tugas atau lebih dikenal dengan surat perintah perjalanan dinas masih manual atau lebih tepatnya masih menggunakan Microsoft Word dan Excel. Oleh karena itu, pegawai dalam mengelola surat perintah tugas atau surat perintah perjalanan dinas kurang efektif terkait perkembangan saat ini sudah berkembang sangat pesat. Untuk itu, penulis ingin meningkatkan sistem yang terkomputerisasi dengan sistem yang terhubung dengan database yang memiliki tingkat keakuratan lebih tinggi dalam mengolah data agar dalam mengolah surat perintah tugas atau surat perintah perjalanan dinas meminimalisir tingkat kesalahan. Lanjut. Adapun tujuan yang dilakukan dari kerja praktek adalah yang pertama, menganalisa kebutuhan yang ada di Dinas Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Yang kedua, membangun aplikasi surat perintah perjalanan dinas pada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Kemudian manfaat bagi penulis. Yang pertama, dapat mengenal lebih terkait pembuatan aplikasi berbasis web. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis. Bagi instansi sendiri, dapat mempermudah dan mempercepat dalam membuat surat perintah tugas yang sudah terkomputerisasi. Kemudian dapat menjadi alternatif bagi karyawan yang mulanya dalam pembuatan surat masih manual atau dengan Microsoft Excel dan Microsoft Office Word. Bagi universitas, itu menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi dan Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK, khususnya Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer atau Fastikom. Kedua, sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan S1 di UNSIK Wonosobo. Kemudian batasan masalah. Dalam pembuatan laporan ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas terkait surat perintah tugas atau surat perintah perjalanan dinas yang dikelola oleh pegawai atau admin. Kemudian, ini adalah sistem yang berjalan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo. Kemudian perancangan sistem. Dalam pembuatan surat SPPD diperlukan perancangan yang dapat membantu pada tahap implementasi. Perancangan proses menggambarkan alur kerja sistem yang dinotasikan dalam bentuk Unified Modeling Language atau UML. Ini adalah gambaran use case diagram tentang admin dan user yang ada pada program. Kemudian activity diagram ini untuk menggambarkan tambah data SPPD. Ini adalah sequence diagram untuk mengolah data SPPD. Kemudian kelas diagram. Ini adalah kelas diagram yang terdapat pada database SPPD. Kemudian kita akan lanjutkan ke demo program. Ini adalah tampilan halaman login sistem. Kita akan melakukan login. Untuk itu masukkan username dan passwordnya. Kita masukkan username admin, kemudian passwordnya. Setelah itu kita klik login, maka akan menampilkan halaman utama SPPD. Di sini terdapat menu informasi, jumlah total SPPD dan total SPPD belum selesai. Ada juga data cat SPPD per bulan. Kita lanjut ke menu pegawai. Ini adalah data pegawai yang telah dimasukkan. Jika ingin melihat data lebih detail, maka kita bisa mencetaknya dengan pilih cetak CSV atau cetak PDF. Seperti ini, maka akan menampilkan halaman cetak PDF. Kita tinggal ngeprint. Kemudian kita ke menu SPPD. Jika ingin menambah data SPPD baru, maka kita klik tombol tambah SPPD, maka akan menuju halaman baru. Kita masukkan pejabat yang memberi perintah, misalnya Dr. Prayitno. Kemudian maksud perjalanan dinas, misal observasi ke dinas luar.
Kemudian alat angkut yang dipergunakan, misalnya mobil dinas, tempat berangkat dari Wonosobo, tempat tujuan Kertek, kemudian lama perjalanan misalnya 1 hari, pegawai yang diperintah misalnya Putri. Kemudian ke tingkat perjalanan, misalnya tingkat C. Pengingut bisa diisi bisa tidak karena opsional. Jika diisi misalnya diisi Dwi Nopitasari. Instansi atau pembebanan anggaran kita diisi dari pemerintah. Kemudian mata anggaran diisi APBD. Keterangan lain bisa diisi bisa tidak karena opsional. Dasar surat diisi berdasarkan nomor surat yang telah diberikan kepada staf. Misalnya dasar surat kita isi menurut undang-undang nomor sekian. Kemudian kita klik simpan, maka akan muncul jendela baru bahwa data SPBD telah berhasil disimpan. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa melihat data surat yang telah diinputkan tadi dilihat SPBD, maka di status akan bertuliskan diinput. Jika ingin melihat data surat dan di print, kita tinggal klik nomor SPBD, maka akan menuju ke halaman cetak surat, kemudian kita print. Lalu setelah di print, meminta tanda tangan kepada kepala dinas untuk ditandatangani dan melakukan perjalanan dinas. Jika sudah melakukan perjalanan dinas, kita bisa melaporkan melalui web SPBD di menu pelaporan. Kemudian masukkan nomor surat SPBD yang tadi dan melakukan hasil pelaporan. Laporan sukses. Kemudian klik save. Kita bisa juga mencetaknya dan di print. Kemudian kita lihat SPBD bahwa status SPBD telah selesai. Dari kesimpulan di atas, kita akan menyimpulkan yang pertama, dalam mengolah surat perintah perjalanan dinas atau surat perintah tugas yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo masih secara konvensional atau manual, atau lebih tepatnya masih menggunakan Microsoft Office Word dan Office Excel. Maka dari itu dibuat aplikasi surat perintah perjalanan dinas pada Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo berbasis web yang dibangun dengan Bootstrap. Yang kedua, membuat aplikasi surat perintah perjalanan dinas berbasis web statis di Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan dilakukan secara terkomputerisasi yang terhubung dengan database yang memiliki tingkat keakuratan lebih tinggi dalam mengolah data, agar dalam mengolah surat perintah tugas atau surat perintah perjalanan dinas dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan pembuatan surat menjadi lebih cepat dan tertata dibandingkan sebelumnya, karena sebelumnya masih manual. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.